nomor absen 33. Saya Anik Alfiani dari nomor absen 4. Saya Muhammad Rizky Nawadi dari absen. Soal pertama, jelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan Kerajaan Majapahit mampu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kaitkan dengan kondisi politik, ekonomi, dan budaya saat itu. Jawaban dari soal pertama, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi dengan Majapahit Gajah Mada sebagai tokoh sentral pemerintah. Faktor pertama adalah stabilitas politik dan administrasi pemerintahan yang kuat. Gajah Mada berhasil menyatukan berbagai kerajaan di Nusantara melalui politik ekspansi yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yaitu tekadnya untuk tidak menikmati kenikmatan dunia sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Panji Majapahit. Kebijakan ini memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia modern, bahkan sampai semenanjung Malaka. Faktor kedua adalah perekonomian yang berkembang pesat. Letak strategis Majapahit di wilayah Jawa Timur dekat pelabuhan penting seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya menjadikannya pusat perdagangan internasional. Barang-barang seperti rempah-rempah, hasil bumi, dan tekstil menjadi komoditas utama perdagangan. Majapahit juga menerapkan sistem pajak dan bea pelabuh yang efisien, memperkuat kas kerajaan dan mendukung kemakmuran rakyat. Faktor ketiga adalah kemajuan kebudayaan dan toleransi beragama. Masa Hayam Wuruk ditandai dengan perkembangan seni, sastra, dan arsitektur, seperti pembangunan candi, penataran, dan lahirnya karya sastra besar Negara Kartagama oleh Empu Pramodca serta Sutasoma oleh Empu Tantular. Dari karya ini muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangharwa, yang mencerminkan persatuan dalam perbedaan antara Hindu dan Buddha. Dengan sinergi antara pemerintahan yang efektif, ekonomi yang makmur, dan budaya yang maju, Majapahit menjadi kerajaan terbesar dan terkuat dalam sejarah Nusantara, yang pengaruhnya terasa hingga kini. A few moments later. Soal kedua, yaitu Bagaimana pengaruh peninggalan Kerajaan Majapahit terhadap pembentukan identitas nasional Indonesia saat ini? Jelaskan dengan argumentasi historis. jawaban dari soal kedua. Peninggalan Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan identitas nasional Indonesia. Salah satu pengaruh paling nyata adalah gagasan persatuan Nusantara. Cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah kepulauan tercermin dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia modern. Ide ini menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa dalam menyatukan wilayah yang luas dan beragam suku, bahasa, serta budaya. Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular juga menjadi warisan intelektual dan filosofis Majapahit. Semboyan ini menegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama dan budaya, semuanya tetap satu kesatuan yang utuh. Selain itu, jejak kebudayaan Majapahit masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti arsitektur, candi Gapura, seni ukir, sistem pemerintahan, hingga hukum adat. Bahkan lambang negara Garuda Pancasila terinspirasi dari mitologi Hindu yang berkembang di masa Majapahit. Secara historis, Majapahit dipandang sebagai simbol kejayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia pada masa lampau. Banyak sejarawan dan pemimpin nasional, termasuk Soekarno, menjadikan Majapahit sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki peradaban besar yang mampu memimpin kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, warisan Majapahit bukan hanya berupa peninggalan arkeologis, tetapi juga nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kebesaran budaya yang membentuk dasar jati diri bangsa Indonesia. Soal ketiga, jelaskan latar belakang Kerajaan Majapahit. Jawaban dari soal ketiga adalah kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 Masehi di Trowulan, Jawa Timur, didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Latar belakang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun
Majapahit berawal dari runtuhnya kerajaan Singasari akibat serangan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292. Raden Wijaya yang berhasil melarikan diri kemudian mendapat bantuan dari pasukan Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kublai Khan untuk menghukum Kartanegara karena Kartanegara sebelumnya menolak tunduk pada kekuasaan Mongol. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol hingga mereka terpaksa meninggalkan Jawa. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit yang diambil dari nama buah maja yang rasanya pahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi dan Pati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya melalui Sumpah Palapa. Gajah Mada bertekad untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, meliputi hampir seluruh Indonesia modern, serta sebagian wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina bagian selatan.